Ketemu kembali di podcast hari ini. Teman-teman, kita lanjutkan apa yang sudah kita bicarakan mengenai keluarga. Dan topik hari ini mengenai pendidikan anak atau cara mendidik anak. Nah, di sini ada ibu guru. Ya, jadi istri saya ini juga adalah pendidik anak, pecinta anak ya. Dia sejak lulus kuliah, bahkan semasa kuliah pun dia menangani anak-anak ya. Jadi atas dasar ilmu itulah kita terapkan juga di dalam keluarga kita. Kami punya anak dua, laki-laki, masih kecil. Yang pertama kelas 5 SD dan anak yang kedua masih TKA. Oke, istriku, kenapa sih suka dengan anak-anak? Ya karena mereka adalah generasi ya. Kalau saya melihat anak-anak itu sebagai generasi yang menggantikan kita. Oh, generasi penerus ya? Ya, yang menggantikan kita penerus gitu. Terus ya kalau bisa mereka jangan seperti kita. Oke, jadi jelas ya. Nah, dalam mendidik anak di keluarga seperti apa? Dalam mendidik anak ya sebagai orang tua harus sepakat dulu. Itu yang penting. Ya, Sepakat. suami istri harus sepakat dalam mendidik anak. Oh, oke. Nah, itu poin utama dalam hal mendidik anak ya. Jadi suami dan istri harus satu pendapat, satu kata gitu. Contoh ya. Ya. Nah, contohnya kalau seandainya papanya bilang boleh, contoh anak-anak minta, oh aku mau beli jajan, gitu kan. Sama papanya dia minta izin kan, papanya udah bilang boleh. Terus kan anaknya kadang juga tanya mamanya juga kan. Nah, jadi sepakat itu artinya mamanya juga harus okay, boleh gitu ya. Boleh, karena papa sudah bilang boleh, meskipun sebenarnya kita nggak setuju. Ada kalanya gitu ya? kan kita nggak setuju kan. Ya, kalau dalam keluarga kita ya. Pat atau mama, aku mau main HP sebentar ya kan. Jadi mamanya lihat mungkin karena memang dia udah ngerjain PR-nya oke gitu ya. Nah begitu sebaliknya, papanya lihat contohnya, jangan langsung, oh kenapa kamu main HP, nggak boleh kan kamu main HP kan, kayak gitu. Nah tidak boleh seperti itu. Jadi kan bertanya dulu ya, kalau seandainya dia, oh mamaku udah boleh, oh oke, kalau gitu. Nah kayak gitulah, kita kan biasanya juga begitu. Oke, satu kata ya, berarti sependapat ya. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen lah, kita lebih spesifik lagi ya. Nilai-nilai apa yang harus kita tanamkan buat anak-anak sejak dini? Ya pastinya takut akan Tuhan lah, ya kan. Ya, contohnya itu nilai yang tertinggi. Oke. Ya kita di keluarga juga begitu. Kita didik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan, karena kan kita udah kenal Tuhan yang sesungguhnya itu siapa ya. Ya, jadi kita didik mereka supaya mereka mengikuti teladan kita. Oke. Ya, hidup takut akan Tuhan dengan cara apa? Ya dengan cara kita kasih teladan berdoa, teladan membaca firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Iya. Ya, anak-anak itu perlu keteladanan. Perlu melihat ya. Ya, perlu melihat orang tuanya. Kalau kita hanya suruh ya tidak akan bisa, karena mereka juga melihat kita. Contoh ya, bagi orang tua tertentu yang malas beribadah contohnya ya. Dia suruh anaknya beribadah, ya nggak bisa, tidak bisa. Dalam medis juga begitu kan pernah kan kemarin dia bilang juga. Iya. Ya, makanan itu penyakit itu sebenarnya bukan melulu karena gennya, turunan tapi kebiasaannya. Tapi karena turunan kebiasaannya. Oke. Iya kan. Oke, jadi yang pertama yang harus
kita tanamkan dalam mendidik anak. nilai-nilai yang harus kita tanamkan itu takut akan Tuhan. Iya. Kedua, Nah, keduanya anak-anak itu dididik dalam hal karakter. Itu yang mereka harus karakter. Lebih kepada apa ini? Lebih kepada Ya, moral gitu. iya, nilai hidup moral, itu kan nilai-nilai yang karakter. luhur ya. Iya, karakter. Kalau kita orang Kristen ya karakter 9 buah roh ya. Jadi kasih, sukacita, diajarkan anak-anak dalam keadaan apapun. Walaupun sebenarnya kadang-kadang juga anak-anak ngelihat kita juga nggak selalu bersukacita kan. Iya. Ya, tapi kita mengupayakan memberikan contoh dalam hal itu. Oke. Karena ada kalanya kita juga marah kan sama anak-anak kita, Iya. ya kan? Dan yang paling penting itu ketika kita menerapkan karakter dalam kehidupan mereka, pada saat kita marah, ya kan, Iya. menegur mereka. Kadang-kadang sama anak-anak kita bukan hanya negur tuh, Iya. kita hukum, Betul. ya kan, hukum. Ya, terus kemudian kalau memang udah dihukum tidak berubah gitu kan, dan fatal kelakuannya, kita juga pukul. Ya kan, kadang-kadang kita pukul kan, cubit gitu kan, Iya. kadang pukul. Ya tergantung, tapi itu diberitahukan kenapa kita melakukan itu, ada penyelesaiannya. Iya. Kalau seandainya melakukan hal-hal seperti itu ya, ada penyelesaiannya. Jadi jangan hanya memukul anak juga tanpa penyelesaian. Itu membuat anak sakit hati. Ya, jadi itu yang paling penting sih dalam kehidupan ini, dalam mendidik anak-anak, yaitu takut akan Tuhan dan menurunkan mereka sikap memiliki karakter yang luhur. Oke, ada lagi? Ya, selebih dari itu pendidikan itu biasa lah. Karena kita bisa hidup, bisa kokoh, anak-anak bisa kokoh karena hidup takut akan Tuhan dan ada karakter yang mulia. Oke, Ya. jadi memang ya ada banyak orang yang melalaikan itu, padahal kan anak-anak itu mereka kan masih muda, dan itulah masa-masa kita menanamkan segala sesuatu yang kita ingin tanam dalam diri mereka. Karena ibarat mereka itu seperti spons itu, seperti busa yang menyerap. Jadi apa yang kita kasih dia akan serap semua. Kalau kita kasih hal-hal yang positif, nah jadilah kehidupan yang dijalani adalah kehidupan yang positif ke depan. Jadi buat orang tua yang punya anak, Amsal 22 ayat 6 berkata bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi menekankan pentingnya mendidik anak sejak dini, menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan, kemudian menanamkan nilai-nilai karakter yang luhur, dan juga penting untuk memberikan mereka pandangan-pandangan yang baik, apa yang harus mereka lakukan ke depan. Sebagai orang tua yang pernah kecil, anak kecil kan nggak pernah tua. Orang tua pernah menjadi anak-anak, jadi dia punya pengalaman dan dia bisa memberikan pandangan jauh ke depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Lemas bro. Ya. Lemes tuh. Mana dia? Itu